Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SHMH Sinau Hukum Melek Hukum. Pemirsa SHMH yang saya muliakan, yang saya hormati, dan mendoakan semoga Anda selalu dalam keadaan sehat, walafiat, dan berbahagia. Pemirsa SHMH sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, untuk kali ini saya melalui channel kesayangan kita, kebanggaan kita, channel SHMH Sinau Hukum Melek Hukum, pada video yang ke-155. Kita akan membahas pasal 333 KUHP baru. Bagi pemirsa yang baru bergabung, saya sampaikan bahwa KUHP baru adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang akan berlaku nanti mulai 2 Januari tahun 2026. Bunyi dari pasal 333 adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun atau denda paling banyak kategori 6. Ini berarti 2 miliar rupiah setiap orang. Nah, setiap orang berarti ini siapa saja. Ini huruf A sampai dengan huruf I. Nah, saya sambil membaca bunyinya dan langsung saya memberikan komentar atau penjelasan sesuai dengan kemampuan ilmu hukum pidana yang saya kuasai. Namun demikian semoga dapat dipahami oleh seluruh pemirsa SHMH. Huruf A, tanpa hak menggunakan atau mengakses komputer atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan maksud memperoleh, mengubah, merusak atau menghilangkan informasi pertahanan nasional. Ini berarti clue-nya di sini adalah pertahanan nasional atau hubungan internasional Hubungan internasional berarti hubungan negara kita dengan negara lain yang dapat menyebabkan gangguan atau bahaya terhadap negara atau hubungan dengan subjek hukum internasional. Yang dapat, berarti yang dapat ini adalah hanya baru kemungkinan. Contoh seperti ini, mengakses komputer sistem pertahanan. Katakanlah ini sistem pertahanan seperti yang lagi sekarang ada ini kan, perang itu kan, Palestina sama Hamas sama Israel itu kan pakai alat-alat canggih. Nah, alat-alat canggihnya itu kan pakai komputer lah. Komputer itu kan berarti komputer pertahanan. Nah, atau kalau di Indonesia ada sistem pertahanan misalnya Arganut itu kan diakses komputer itu, disadap kata. Akhirnya rudal itu diarahkan ke negara tetangga, misalnya diarahkan ke negara tetangga. Nah, secara otomatis kan bisa terdeteksi itu. Bisa terdeteksi bahwa ada rudal yang mengarah ke negara lain atau rudalnya dibikin sedemikian rupa sehingga bisa menargetkan pesawat komersial negara lain yang melintas di wilayah Indonesia. Ini seperti itu, sehingga yang diakses adalah informasi yang terkait dengan pertahanan. Karena dapat mengubah yang tadinya damai maka tetap diubah jadi seolah-olah akan menembak kan begitu. Atau merusak komputer sistem jaringannya, dirusak, passwordnya diacak, katakanlah dihack, dirusak, atau menghilangkan justru data-data yang ada di itu melalui disadap kemudian dihilangkan terkait dengan pertahanan. Atau yang satu adalah tentang hubungan internasional. Hubungan internasional banyak sekali dan sekarang itu pasti dilakukan melalui internet. Banyak yang hal tersebut dapat menyebabkan gangguan atau bahaya terhadap negara. Ya jelaslah, kalau terjadi hal-hal yang penyadapan seperti itu dan diubah, dirusak, data pertahanannya dirusak, atau diubah menjadi mengancam negara lain, jelas akan mengganggu dan membahayakan kita. Bisa perang itu, bisa perang. Atau juga negara kita bisa dirugikan karena tidak memiliki pertahanan lagi, karena password sistem-sistemnya menjadi rusak. Atau juga terhadap subjek hukum internasional. Ya banyak kan subjek hukum internasional, banyak tidak perlu saya sebutkan, dan itu menjadi terganggu hubungannya.
B. Tanpa hak melakukan tindakan yang menyebabkan transmisi dari program informasi, kode atau perintah komputer atau sistem elektronik yang dilindungi negara menjadi rusak. Negara kita pasti punya, dan setiap negara pasti punya di zaman modern ini, di zaman dengan penuh kecanggihan IT pasti punya kode-kode. Dan ini kode-kodenya atau programnya ini yaitu tadi dibajak, dihack sehingga rusak. Ini yang huruf B. C. Tanpa hak atau melampaui kewenangannya menggunakan atau mengakses komputer, sistem elektronik baik dari dalam maupun luar negeri untuk memperoleh informasi dari komputer atau sistem elektronik yang dilindungi oleh negara. Oke lah, negara kita pasti punya sesuatu yang dilindungi dan tidak boleh diakses. Nah, ini melampaui kewenangannya. Contohnya misalnya ya, sistem-sistem penghitungan pada saat pemilihan umum itu jelas dilindungi oleh negara. Lah ini diakses melampaui wewenangnya, berarti oleh siapa? Orang ini sebetulnya petugas, tapi kan punya kewenangannya A dan B. Lah dia walaupun petugas karena bisa melampaui, maka dia melakukan perihal C, padahal perihal C bukan kewenangannya. Namun karena dia di situ, tugas apalah itu walaupun bukan kewenangannya, pakai aja. Yang harusnya tidak bisa mengakses menjadi mengakses. Orang yang seperti ini baik di dalam negeri maupun dia tidak di luar negeri. Sebagaimana kita ketahui bahwa untuk terkait dengan hukum-hukum terkait dengan transaksi elektronik, informasi dan transaksi elektronik ini tidak memiliki batasan ruang dan waktu. Jadi bisa di mana saja maka bisa terjangkau. Namun oleh huruf C ini ditegaskan baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Untuk apa? Untuk memperoleh sistem informasi dari sistem elektronik yang dilindungi oleh negara. Contohnya itu tadi, pada saat pemilu ya suaranya, jumlahnya, DPT-nya, kan seperti itu. Atau dalam hal-hal pertahanan, atau dalam hal-hal perbankan, kan harus dilindungi tuh. Ada sesuatu yang harus dilindungi supaya tidak ke publik gitu. Kalau ke publik bisa bahaya, bisa terkena krisis moneter kalau terkait dengan perbankan. D. Tanpa hak menggunakan atau mengakses komputer atau sistem elektronik milik pemerintah. Nah, contoh ini. Sistem pemerintah komputernya mulai dari Panwas, dari sistem komputer untuk pemilihan umum atau ini LPSE, lembaga penyedia jasa lelang itu loh kan. Untuk lelang itu kan. Nah, anaknya ada tugas, si petugas ini punya anak SMA atau SMP, ada tugas komputer, laptop di rumah rusak, ya pakai mengakses itu untuk datanya, untuk studi banding katakanlah, ini nggak boleh karena itu milik pemerintah. Itu sebagai contoh. Atau anaknya kuliah di perbankan, bapaknya kebetulan kerja di bursa efek atau di akhirnya ikut, udah pakai ini aja untuk anaknya buka sendiri, nggak boleh. Itu namanya mengakses komputer milik pemerintah. Jadi apapun yang milik pemerintah tidak boleh. E. Tanpa hak atau melampaui wewenang menggunakan atau mengakses komputer sistem yang dilindungi oleh negara yang mengakibatkan komputer atau sistem elektronik tersebut menjadi rusak. Ini akibatnya adalah rusak. Namun ini adalah komputer-komputer atau sistem elektronik itu yang dilindungi oleh negara. Contohnya tadi pertahanan, perbankan. Nah, karena diakses, dihack, akhirnya menjadi rusak atau dikasih virus, akhirnya menjadi rusak, kena yang poin E. Huruf F, tanpa hak atau melalui wewenangnya menggunakan atau mengakses komputer atau sistem elektronik yang dilindungi oleh masyarakat yang mengakibatkan komputer atau sistem elektronik menjadi rusak. Dilindungi oleh masyarakat, bisa jadi masyarakat itu sekarang sudah canggih dalam suatu komplek perumahan, bisa ada sistem-sistem alarm, sistem-sistem keamanan, security, atau juga termasuk CCTV, dan itu kan sistem komputer, sistemnya sistem komputer, dan itu dikelola oleh masyarakat mana? Ya masyarakat dalam komplek tersebut. Kalau itu menjadikan rusak, kena
huruf F ini, dan ancamannya 7 tahun sama. Huruf G, mempengaruhi atau mengakibatkan terganggunya komputer sistem elektronik yang digunakan oleh pemerintah. Nah, inilah main-main. Nah, tidak merusak enggak, tapi mengganggu, ya kan? Harusnya lancar menjadi tidak lancar. Itu terganggu, tapi masih bisa, tapi cuma terganggu. Harusnya cepat, sekian byte gitu kan, akhirnya terganggu jadi lambat. Tapi ini adalah miliknya pemerintah. H, menyebarkan, memperdagangkan, atau memanfaatkan kode akses atau informasi yang serupa dengan hal tersebut yang dapat digunakan merobot komputer atau sistem dengan tujuan menyalahgunakan komputer atau sistem elektronik digunakan atau dilindungi oleh pemerintah. Jadi begini, menyebarkan atau mengasihkan, memberikan gratis, atau memperdagangkan, menjual, ini loh saya punya program, punya sistem untuk posisi yang bisa untuk menghack atau bisa menjebol komputer-komputernya pemerintah di dunia perbankan, di dunia pertahanan, di dunia-dunia yang lain. Ada di Indonesia itu banyak, bahkan ini ada yang umur 16 tahun atau apa, itu dulu pernah masuk ke komputernya NASA. Itu sampai dari FBI atau CIA bekerja sama juga dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, hanya mengambil anak tersebut. Dan juga ada anak Jawa Barat kalau tidak salah, itu karena umur 15 atau 16 tahun, kalau saya dalam video ini kalau nggak salah baru 19 tahun atau 20 tahun, akhirnya menghack komputer, akhirnya direkrut oleh perusahaan untuk menjadi semacam CEO bagian keamanan, baru umur 19 tahun. Jadi Indonesia itu banyak, ahli-ahli komputer itu banyak yang bisa masuk kemana-mana. Yang saya tahu contohnya adalah itu, dan masih banyak lagi. Namun demikian, yang ahli-ahli lain saya pikir jangan digunakan secara salah, apalagi terhadap pemerintah sendiri. Keahlian-keahlian Anda harus digunakan secara positif untuk membangun negara kesatuan Republik Indonesia. Banyak ahli-ahli kita dan masih muda-muda. I, melindungi perbuatan dalam rangka melakukan perbuatan dalam rangka hubungan internasional dengan maksud merusak komputer atau sistem elektronik lainnya yang dilindungi negara dan berada di wilayah yurisdiksi Indonesia dan ditujukan kepada siapapun. Jadi begini, katakanlah negara kita memiliki hubungan baik dengan negara lain, kan hubungan internasional, atau dengan organisasi internasional yang lain. Banyak negara kita memiliki hubungan dengan banyak organisasi internasional. Nah, ini merusak komputer atau sistem elektronik lainnya, sehingga tidak bisa terjalin hubungan, tidak bisa terjadi hubungan, kan? Karena tidak bisa terjadi hubungan yang baik, bisa jadi di sini yang dikirimkan beritanya apa, diterimanya apa, karena terganggu. Dan ini ditujukan kepada siapa? Terserah, bebas, tidak terhingga, ini tak terhingga, ya. Dan ini yang ada di dalam, dibatasi, hanya ada yang di wilayah yurisdiksi Indonesia. Makanya bunyinya, saya ulangi lagi, melakukan perbuatan dalam rangka hubungan internasional dengan maksud merusak komputer atau sistem elektronik lainnya yang dilindungi oleh negara dan berada di wilayah yurisdiksi Indonesia dan ditujukan kepada siapapun. Yurisdiksi Indonesia bisa jadi di dalam kapal, di dalam pesawat, di dalam kantor-kantor wakil-wakil negara, kedutaan, atau konsul, dan ditujukan kepada siapapun. Siapapun ini berarti orang per orang, organisasi, lembaga, atau bisa juga suatu negara. Itu yang bisa saya sampaikan terkait pasal 333 dan pada video yang ke-155. Ada salah mohon dimaafkan dan semoga bermanfaat. Berikan dukungan subscribe Anda terhadap channel yang kita cintai dan kita banggakan bersama. Esa MH, Sinau Hukum, Melek Hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.